Suatu pagi, Abu Nawas termenung. Rumahnya baru saja hancur digali paksa oleh pengawal raja. Istrinya memberitahukan Abu Nawas bahwa perintah untuk menggali rumahnya itu disebabkan karena raja bermimpi di bawah rumah Abu Nawas terdapat emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah digali, ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Yang membuat Abu Nawas kesal dan bersedih adalah raja tidak meminta maaf kepadanya. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya tidak dimakan, karena nafsu makannya hilang. Malam pun tiba, tapi Abu Nawas tetap tidak beranjak dari tempatnya semula. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang sudah basi. Tiba-tiba, ia tersenyum gembira. Abu Nawas berkata pada istrinya, "Tolong ambilkan kain penutup makananku dan sebatang besi." "Untuk apa?" tanya istrinya bingung. "Aku akan membalas perbuatan raja yang seenaknya merusak rumah kita," jawab Abu Nawas. Dengan wajah berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Tiba di istana, Abu Nawas memberi salam hormat dan berkata kepada raja, "Maaf Raja, aku menemuimu untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tak diundang. Mereka memasuki rumahku tanpa izin dan berani memakan makananku." Siapakah tamu-tamu yang tak diundang itu, wahai Abu Nawas? "Siapakah tamu-tamu yang tak diundang itu, wahai Abu Nawas?" tanya sang raja. "Lalat-lalat ini, Raja. Kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi aku harus mengadukan ketidakadilan ini?" Keadilan seperti apa yang kamu inginkan dariku? "Aku hanya ingin mendapatkan izin tertulis dari Raja untuk bisa menghukum lalat-lalat ini." Meskipun terdengar aneh, tapi raja tidak bisa menolak permintaan Abu Nawas, karena saat itu, para menteri sedang berkumpul di istana. Dengan terpaksa, raja akhirnya membuat surat izin yang isinya membolehkan Abu Nawas untuk memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunda-nunda lagi, Abu Nawas segera mengusir lalat-lalat dari piringnya. Lalat-lalat itu terbang dan hinggap di sana-sini. Seekor lalat hingga di kaca. Abu Nawas pun memukul kaca itu hingga pecah. Begitupun dengan lalat-lalat lain yang menempel di vas bunga dan patung hias. Seekor lalat hingga di kaca, Abu Nawas pun memukul kaca itu hingga pecah. Begitupun dengan lalat-lalat lain yang menempel di vas bunga dan patung hias. Seekor lalat hingga di kaca, Abu Nawas pun memukul kaca itu hingga pecah. Begitupun dengan lalat-lalat lain yang menempel di vas bunga dan patung hias. Kini barang-barang kesayangan raja telah hancur. Bukan itu saja, raja juga merasa malu. Ia sadar betapa kelirunya berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Raja pun tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menyadari kesalahannya, karena telah merusak rumah Abu Nawas dan keluarganya. Abu Nawas yang selalu lucu dan sering menghibur banyak orang itu, ternyata bisa sangat marah kepada orang yang mengganggunya. Sementara itu, Abu Nawas pulang dengan perasaan lega. Ia sudah tidak sabar ingin bercerita kepada istrinya di rumah tentang apa yang baru saja ia lakukan di istana.